Halo penikmat channel YouTube Radio Pandowo FM. Vera sekarang berada di tengah kota Tulungagung, tepatnya kita di sebelah Taman Budaya. Yang kali ini di sini memang sedang diadakan sebuah workshop pembuatan keris. Nah, kalau Anda mungkin taunya keris menjadi sebuah pusaka yang terkenal dari Jawa, dan keris ini zaman dahulu digunakan untuk sebagai senjata dalam peperangan atau mungkin dalam sebuah adu kesaktian seperti itu ya. Tapi kalau saat ini keris ini menjadi lebih ke status sosial para pemiliknya, atau bisa jadi keris menjadi sebuah pelengkap dari ritual tertentu. Nah, kalau Mas Rio kenal keris apa, Mas? Keris petir, Mbak. Keris petir yang lagi viral ya. Iya. Nah, kita akan tahu seperti apa keris ini dibuat oleh Ki Eko. Ki Eko ini beliau seorang empu asli dari Tulungagung. Nah, bagaimana beliau ini akan membuat sebuah keris yang punya nilai seni tinggi, sekaligus juga punya nilai jual yang cukup tinggi juga. Karena seorang empu itu tidak sembarangan orang gitu loh. Karena orang-orang tertentu yang bisa membuat sebuah keris adalah orang-orang yang tahu seperti apa perhitungan dari secara teliti bahan-bahan yang akan dia gunakan. Ada baja, bisa besi, ada nikel ya. Ada juga kalau dulu mungkin bikinnya dari meteor yang jatuh ke bumi, tapi kalau sekarang sudah nggak lagi ya, lebih modern. Tapi tidak menghilangkan seperti apa asli dari kualitas keris itu sendiri. Ikuti pembuatannya bersama kita. Baik, sekarang Vera sudah berada di Taman Budaya. Nah, hari ini saya ketemu dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya beliau ada Mas Ngabei Daliman Puspo Budoyo, empu dari Isi Surakarta. Sugeng rawuh wonten Tulungagung. Inggih. Dan di sebelahnya sudah tidak asing lagi yang saya sebutkan tadi, ada Ki Eko, beliau empu dari Tulungagung. Baik, hari ini adalah workshop, kemudian seminar, dan juga pameran keris. Iya, dalam rangka ulang tahun atau hari jadi Tulungagung yang ke-817. Nah, hari ini saya baca tadi di sana proses cipta karya keris, teknologi dan makna filosofi. Nah, maksudnya gimana ini? Keris itu sejak leluhur kita membuat keris atau menciptakan keris, itu keris itu penuh syarat dengan sebenarnya teknologi sangat tinggi. Yang kedua, keris itu mempunyai pesan-pesan moral atau filosofi, kandungan-kandungan filosofi. Satu contoh teknologi yang sangat tinggi itu bahwa dunia barat, Eropa sampai sekarang tidak bisa menebak bagaimana leluhur kita dulu itu melekatkan benda meteor dengan benda dari bumi atau besi. Karena meteor itu dengan titik lebur yang sangat tinggi, antara 5.000 derajat, sedangkan besi itu kira-kira cuma 1.000 derajat sudah hancur. Itu bagaimana bisa menyatu antara meteor dan besi. Nah, itulah rahasia yang sampai hari ini dicari oleh empu-empu barat, oleh orang teknologi barat, orang teknologi Eropa itu belum menemukan. Tapi orang-orang Indonesia, keturunan Indonesia itu sampai hari ini bisa melangsungkan teknologi leluhur, meskipun tetap ada perbedaan, masih tetap hebat teknologi leluhur. Tetapi sekarang ada sebuah kombinasi peralatan. Jadi empu sekarang memakai teknologi peralatan yang modern ditambah itu. Iya. Nah, sedangkan filosofi itu keris itu diciptakan memang bukan hanya berwujud senjata untuk menikam dan sebagainya, tapi di situ ada kandungan seperti batik, batik sido luhur, yang memakai batik ini nanti supaya derajatnya luhur. Nah, jadi mereka mempunyai sido mukti supaya nanti bisa kamukten. Juga di keris itu kenapa ada pamor hujan mas? Hujan mas itu nantinya akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Emas adalah satu besi mulia, adalah benda mulia. Nah, itulah rezekinya nanti juga biar begitu. Oke.
Iya, jadi setiap produk Ya, atau keris ada huruf do di belakang itu namanya keris itu identik dengan laki-laki, ketokno dodomu satriyomu gitu. Jadi itu Memang- filosofinya antara lain itu. iya. Jadi keris itu memang identik dengan seorang pria gitu. Wanita nggak ada yang bawa keris ya? Ada. Oh, ada Jadi enggak juga identik dengan seorang pria enggak. Tetapi memang juga salah satu wakil dari perwakilan yang lebih kuat adalah itu. Iya, oke, gambarannya seperti Gambarannya itu. itu. Iya, baik. Hari ini di workshop ini kan banyak sekali saya melihat banyak keris di sini yang Ya. dipajang. Ini namanya pameran ya, Keko ya. Ada berapa hari ini keris yang dibawa di sini, Keko? Pamerkan hari ini ada sekitar kurang lebih 100. 100. Iya. Ini produk dari Tulungagung atau dari seluruh Indonesia? Ini ada yang artefak, dalam arti yang dipamerkan itu adalah barang-barang tinggalan Nenek lampau yang sudah berumur ratusan tahun, yang masih dari era-era kerajaan. Dan sedangkan yang lainnya yang produk Kamardikan itu buatan Empu sekarang, termasuk Empu Daliman, ini desain saya, kemudian karya saya juga dipamerkan yang masih senior, junior ini gitu. Iya. Kita masih tahap belajar dengan empunya Daliman gitu. Iya. Nah, dari banyak keris ini berarti ada yang dari peninggalan masa lampau, ada yang produk-produk baru. Berarti menggunakan teknologi-teknologi baru. Baru Oke. kombinasi. Iya. Mohon maaf, yang di sini ini apakah juga diperjualbelikan atau seperti apa? Kalaupun yang diperjual ada space tersendiri, namanya itu bursa, itu ada di sebelah sana itu. Ya. Oh, kalau yang di sini Kalau hanya di untuk sini dipamerkan. Untuk dipamer. Ini pun banyak koleksinya warga Tulungagung. Banyak kan dari ini perangkat desa. Oh, dari perangkat desa. Ini tuh kan namanya pamerannya perangkat desa, khusus untuk perangkat desa. Iya, iya. Jadi saya yakin setiap keris ini punya sejarahnya masing-masing. Betul. Kalau untuk mengetahui seberapa tua keris ini diciptakan, ngoten bisa nggak? Ki? Bisa. Caranya seperti apa? Ya, suatu cara keris itu kan mempunyai karakter. Satu misal, kita ambil contoh bahasa. Bahasa Tulungagung dengan bahasa Sulu pasti ada perbedaan. Nah, di besi itu usia besi itu juga bisa ditentukan nanti bisanya kalau dilihat dengan lab. Tetapi kalau orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah main di keris puluhan tahun, akhirnya mereka punya pengalaman. Jadi nanti besi itu ada perbedaan. Suatu misal besi Majapahit itu warnanya sulaknya hijau. Terus misalnya lagi besi Mataram pasti agak gerasa itu agak kasar, nggak halus. Terus besi Mataram pasti agak ngerkes, agak keropos. Karena kalau ditinjau dari situ, dari satu besi aja, bahwa Empu Mataram dulu memproduksi keris atau membuat keris berada di daerah pesisir. Jadi berpengaruh dengan air laut, sehingga air yang garam, sehingga membentuk karakter besi itu. Tapi kalau Majapahit tidak, Majapahit besinya halus, warnanya sulak hijau. Misalnya Jenggolo itu padat bagus, tapi besinya mentah itu dalam arti kurang pulen dan sebagainya. Tapi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Terus satu misal lagi pamornya itu kalau Mataram biasanya putihnya kurang biur, tapi kalau Majapahit, Jenggolo putihnya bisa biur, Singosari putihnya bisa biur, tapi karakter Singosari itu pamornya ngawar. Surakarta beda, dan itu dari pamor. Terus dari bahwa jangan lupa bahwa Empu dulu itu sudah mempunyai teknologi tinggi. Jadi keris itu bisa diukur dari segi kemiringan, derajatnya sudah bisa diukur. Jadi kalau Surakarta mesti kemiringannya mesti 80 sampai 80 derajat. Tapi kalau Pejajaran 70 sampai 65 derajat. Tapi kalau lebih tua lagi, lebih kemiringannya lebih lagi. Nah, sudah ada pengetahuan semacam itu. Iya. Jadi sebenarnya leluhur kita dulu pinter, cuman nggak pernah ada ditulis, nggak pernah ada dicatat, sehingga anak turunnya, cucu-cucunya kehilangan jejak itu. Sekarang kita mencari dari artefak itu, kita coba kita ukur dan sebagainya. Iya.
kita ke cara pembuatan keris. Bagaimana cara penempaannya itu, prosesnya seperti apa? Monggo Ki. Mas Eko. Oh, ya, silakan. Mas Eko kan yang sudah di Kalau perkuliahan untuk udah. proses awal kan kita harus ada pemilihan bahan ya. Jadi pemilihan bahan yang bagus itu seperti apa itu ada metodenya. Kemudian paling tidak itu kita memerlukan 2 bahan logam, jadi besi dan baja. Syarat untuk menjadi sebuah keris. Kalau bagus lagi ya 3, jadi ada besi, baja dan unsur bahan pamor. Itu kadang kalau sekarang itu lebih memakai nikel, kadang juga masih memakai batu meteorit, batu bintang itu. Di 3 bahan itu syaratnya yang bagus untuk membuat bilah keris. Nah, bahan-bahan tadi kita masukkan di besalen atau di perapen, proses mulai proses pijer menyatukan. Jadi besi dan pamor itu akan menjadi saton, disatukan, diamor itu. Tadi dari kata pamor tadi itu kan awor, impor gitu. Disatukan, dilipat-lipat, akhirnya menjadi sesuai yang kita inginkan berapa layer lipatan. Nah, setelah itu baru dimasukkan unsur bajanya. Unsur baja di tengah-tengah. Itu sebagai tulangnya, kekuatannya, kemudian sebagai yang bagian tajamnya. Itu nanti disatukan lagi. Menjadi kodon, jadi kepingan, proses finishing nanti. Seperti itu gambarannya. Iya, saya tadi melihat ada tombak di depan, itu hasil karya siapa? Ini emput tadi. Itu begitu. Karena saya melihat momentum di Tulungagung itu pusakanya yang diandalkan adalah sebuah tombak. Sehingga saya mencoba untuk menarik simpatisan di Tulungagung. Jadi saya mencoba membuat tombak yang kadang secara rasional tidak masuk akal gitu. Tapi karena sekarang kan ada teknologi dan kebetulan saya ada di Institut Seni Indonesia Surakarta, di ISI Surakarta itu membuka prodi keris. Ya, kita kan selalu bereksperimen untuk menunjang secara akademik ya, secara akademik, dan kita terus proses terus akhirnya bisa menemukan secara akal sehat tidak bisa menciptakan semacam itu, tetapi karena kita berada di lingkup pendidikan sehingga kita tidak putus asa, kita selalu berusaha bersama ISI Surakarta. Saya menciptakan tombak yang besar itu. Itu beratnya sekitar 3 kintal lebih, hampir 4 kintal. Jadi tingginya 3 meter 30. Itu terbesar di dunia. Luar terbesar biasa. Di dunia. Dan ada beberapa keris juga yang besar untuk penanda museum keris di Surakarta, museum khusus keris. Itu kerisnya juga 3 meter 30. Beratnya 4 kintal lebih berat. Itu sekarang dipajang di Museum Keris Nusantara di Surakarta. Dan sekarang tidak khawatir lagi pengetahuan tentang keris, karena sekarang sudah dibuka sejak tahun 2005 itu dibuka seni rupa tradisi. Sekarang tahun 2012 nih Mas ya. 12 itu dibuka prodi khusus keris. Salah satunya muridnya ini Mas Eko angkatan ke berapa? 8. Ya. 8. Jadi kita tidak akan khawatir nantinya ke belakang bahwa secara akademis keris sudah tertata di ISI Surakarta. Jadi nanti ISI Surakarta itu akan mempunyai beban tulang punggung untuk penciptaan, untuk penulisan sejarah seperti tadi, proses cipta karya, teknologi dan itulah nanti menjadi tugas ISI Surakarta. Yang sekarang ISI Surakarta sedang berkembang di Solo, prodi keris itu kebanyakan murid-muridnya di kota-kota lain. Di Solo malah jarang. Jadi ada di Tulungagung, ada di Blitar, ada di Nganjuk, ada di Kediri, ada di Jepara, ada di Kudus, Bali, Tangerang terus Medan, terus ya sekarang udah. Jadi kita enggak khawatir lagi nanti anak cucu kita mencari teknologinya, mencari sistemnya, mencari caranya. Apalagi sekarang ISI dengan tuntutan bahwa
kreativitas yang diutamakan. Jadi Ya. tidak hanya nanti membentuk sebuah keris, tapi bisa keris-keris kontemporer, benda-benda yang terkait dengan interior dan sebagainya. ISI mengembangkan itu. Jadi sekarang dengan adanya ISI di Surakarta, jadi perkerisan tidak akan perlu mungkin kecil punah, ya? hati, Iya. tidak perlu kecil hati. Jadi nanti tetap akan eksis. Salah satu Ya. contoh Mas Eko ini ya sudah beberapa karyanya sudah hampir kayak keluar dari pakem. Jadi mereka berinovasi kontemporer. Jadi bebas berkreasi. Bebas ya. Justru di situ ajang. Ya. Tetapi tidak lupa bahwa itu harus terukur secara akademik. Iya. Empu terakhir. Ya. Keris ini kan kalau zaman-zaman dulu selalu identik dengan hal-hal yang mistis. Mistis. Nah, kalau keris yang zaman sekarang gimana? Kalau sekarang hanya menyikapinya secara akademis saja. Jadi secara akademis itu bisa dijabarkan, bisa diterima. Kalau yang mistis kadang-kadang kita bisa memahami tapi orang lain tidak bisa memahami. Tapi jangan lupa bahwa yang diakui oleh UNESCO itu bukan hanya yang artinya yang rasional fisik, Iya. tapi yang non fisik. Jadi keris tak benda. Tak benda dalam arti bukan hanya bendanya. Iya. Jadi di dalam benda unsur-unsur seperti filosofi tadi, pesan-pesan tadi. Iya. Atau misal dapur Pasopati. Pasopati itu mempunyai pesan bahwa yang memegang dapur Pasopati ini nanti akan menjadi panglima. Kan? Akan tugas-tugasnya kalau memang pegang mereka bisa menjadi pemimpin. Seorang pemimpin yang betul-betul bijak, orangnya. Itulah itu diakui seperti batik tadi. Orang Ya. memakai manten batiknya Sidomukti. Itu diakui oleh UNESCO, bukan Sidomukti coraknya, tapi filosofinya bahwa Sidomukti ini nanti yang memakai ini cang mempelai diharapkan bisa menjadi mukti atau makmur kalau sudah masuk dalam pernikahan. Seperti itu memang gaya hidup orang Jawa, Jawa, budaya seperti iya. itu ya. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan seperti apa penembahan keris oleh Bu Ki Eko. Oke, Eko. Oke, siap. Kita akan segera menyaksikannya. Terima kasih, Matur Ya. nuwun.